Halo semuanya, di video kali ini gue akan membahas salah satu generasi terakhir dari Suzuki Shogun Series yang menurut gue itu sebenarnya bagus-bagus aja untuk bentuk bodi depannya dan agak gimana gitu untuk bodi belakangnya. Cukup disayangkan juga karena penjualannya nggak sebagus generasi sebelumnya. Generasi terakhir dari Suzuki Shogun yang akan gue bahas adalah Suzuki Shogun Axelo. Bagaimana spesifikasi dan contoh modifikasinya? Langsung lanjut ke pembahasan. Di tahun 2011, PT Suzuki Indomobil Sales meluncurkan generasi terbaru dari Suzuki Shogun untuk menggantikan Suzuki Shogun 125 SP yang biasa disebut Shogun Robot. Waktu itu pihak PT Suzuki Indomobil Sales merilis 3 jenis sekaligus dari Suzuki Shogun Axelo, yaitu Shogun Axelo, Shogun Axelo S, dan Shogun Axelo R. Perbedaannya itu kalau untuk Shogun Axelo biasa, rem belakangnya masih tromol, dan untuk Shogun Axelo S dan R sudah menggunakan rem belakang model disc brake. Tetapi perbedaan dari Shogun Axelo R dengan yang lainnya itu adalah Shogun Axelo R sudah menggunakan kopling manual 4 percepatan dan sementara untuk versi lainnya itu tidak menggunakan kopling manual. Seperti beberapa produk Suzuki lainnya yang diuji sampai mendapatkan rekor murni, Shogun Axelo juga dilakukan uji coba dengan uji ketahanan 100 jam nonstop di sirkuit Balipat dan berhasil mendapatkan rekor muri. Waktu pengujian, pihak Suzuki Indonesia melakukan dengan 3 motor sekaligus dalam keadaan motor standar Ting-Ting. Tidak hanya itu saja, pihak PT Suzuki Indonesia juga melakukan uji coba dengan menggunakan touring bertajuk Suzuki Shogun Axelo Lintas Sulawesi yang rutenya itu dari Makassar, Manado, dan Makassar. Pada waktu itu pihak Suzuki juga sempat meluncurkan beberapa jenis dari Suzuki Shogun Axelo yang limited edition seperti di foto. Suzuki Shogun Axelo R Yoshimura Edition yang menurut gue itu oke di bagian liverinya. Untuk bentuk dari bodi depan Shogun Axelo terinspirasi dari Suzuki GSX-R 1000 generasi lama. Terdapat juga airscope yang menurut gue itu masih cukup membantu untuk meningkatkan mesin yang walaupun tidak mengarah langsung. Di bagian pengereman depan, Shogun Axelo menggunakan disc brake yang dipadukan dengan kaliper satu piston merek Nissin, dan di bagian belakang ada yang masih menggunakan tromol ataupun disc brake. Untuk suspensi depan menggunakan model shock breaker teleskopik dan di bagian belakang menggunakan model dual shock breaker. Untuk velg, Suzuki Shogun Axelo masih menggunakan model yang sama dari Suzuki Shogun 125 versi injeksi, dan untuk model silencer knalpot terinspirasi dari silencer knalpot Suzuki Satria FO generasi awal. Semua lampu yang digunakan untuk Shogun Axelo masih menggunakan model bohlam yang walaupun bisa diganti ke model LED. Untuk panel instrumen dari Shogun Axelo pada awal launching memiliki model jarum speedometer yang seperti berlian, dan di sekitar tahun 2014 hingga tahun 2015 itu menggunakan jarum speedometer yang ada lingkaran, dan background speedometer juga sedikit berbeda. Untuk speedometer, odometer, bensin, gigi, sein, dan dim itu ada semua, dan penerangan juga menggunakan lampu bohlam yang dapat diganti ke lampu LED. Di bagian mesin dari Shogun Axelo menggunakan mesin berkonfigurasi SOHC 4 tak, 2 klep dengan ukuran klep in 25 mm dan X 22 mm, berbendingin udara, karburator Mikuni berkode VM18264 dengan ukuran spoiler PJ15 dan MJ95, sensor TPS, sistem pengapian menggunakan CDI merek Mitsubishi dan bor 53,5 serta stroke 55,2 mm. Dengan spesifikasi seperti itu, Shogun Axelo dapat menghasilkan tenaga sebesar 9,5 horsepower di 8000 rpm untuk versi Axelo biasa dan Axelo S, serta 9,9 horsepower di 8500 rpm untuk versi Axelo R. Untuk torsi yang dihasilkan dari Shogun Axelo sebesar 10 Nm di 6000 rpm untuk varian Axelo dan Axelo S, dan 9,9 Nm di 6000 rpm untuk versi Axelo R. Untuk tenaga dan torsi dari 3 tipe Shogun Axelo itu berbeda-beda karena beberapa hal seperti karburator ataupun dari limiter CDI yang berbeda, ataupun juga dari penggunaan kopling manual untuk tipe R. Untuk parts aftermarket dari Shogun Axelo ada yang bisa substitusi dari parts motor Suzuki atau merek motor lainnya, dan ada yang harus untuk Shogun Axelo.
Kalau dibilang bagus dan ada potensinya, Suzuki Shogun Axelo itu bagus selama di tangan yang tepat. Untuk perjalanan dekat hingga jauh, Suzuki Shogun Axelo juga masih enak digunakan karena tenaga hingga torsi mesin yang baik. Tapi, di Indonesia itu kurang peminatnya dan lebih banyak di Vietnam atau beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Untuk yang versi Vietnam, terdapat perbedaan di bagian batok dan model headlamp yang hanya memakai satu lampu. Dan juga, part modifikasi dari Suzuki Shogun Axelo lebih banyak di Vietnam seperti head 4 valve. Dan sebenarnya, itu, mesin basic dari Suzuki Shogun Axelo itu sama seperti Shogun 125 SP atau FL series. Seperti yang gue bilang di awal, jika di bagian bodi belakang dari Suzuki Shogun Axelo ini terkesan seperti dipaksakan bentuknya sampai ke bagian stop lamp. Cukup sekian video kali ini guys. Di akhir video, gue akan memberikan video cockpit dan cek sound knalpot racing dari Suzuki Shogun Axelo. Kalau ada pertanyaan, kredit motor, foto, dan koreksi informasi bisa DM IG gue seperti biasa. Kalau begitu, see you soon ya semuanya.